Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang namanya arsitektur enterprise. Kedengarannya emang ribet ya, tapi tenang, ini sebenarnya kayak peta buat kita menaklukkan kekacauan di dalam sebuah organisasi. Yuk kita mulai. Coba deh, pernah kepikiran nggak sih? Bayangin aja sebuah perusahaan raksasa yang karyawannya ribuan, aplikasinya ratusan, proses bisnisnya wah nggak kehitung. Gimana caranya semua itu bisa nyambung dan jalan barengan tanpa tubrukan? Nah, pertanyaan inilah yang coba dijawab sama arsitektur enterprise. Dan kekacauan ini bukan cuma omong kosong loh, ini beneran tantangan nyata. Kalau dibiarin, proyek bisa gagal, duit bisa kebuang sia-sia, dan keputusan yang diambil jadi nggak strategis sama sekali. Jadi, mengolah kekacauan ini tuh kunci buat bertahan dan berkembang. Coba bayangin deh, sebuah kota metropolitan yang super sibuk. Ada sistem transportasinya, ada jalur air bersih, ada jaringan listrik, dan jutaan orang yang saling berinteraksi. Tanpa ada peta dan perencanaan yang jelas, kota itu bisa lumpuh total. Nah, perusahaan besar itu ya kayak gitu. Tiap departemen, tiap teknologi yang dipakai, itu cuma satu bagian kecil dari sebuah mesin raksasa. Untungnya nih, kita nggak perlu mulai dari nol. Seperti yang dibilang kutipan ini, udah ada kok kerangka kerja atau framework yang bisa bantu kita memetakan semua kerumitan itu. Kerangka kerja ini ibaratnya ngasih kita daftar komponen apa aja yang harus diperhatikan. Tapi kan, punya daftar bahan doang nggak otomatis bikin kita bisa masak makanan enak, bener nggak? Nah, ini dia nih, inti dari pembahasan kita. Penting banget buat kita ngerti bedanya antara punya cetak biru, yaitu gambaran besarnya, sama punya rencana pembangunan, alias langkah-langkah buat mewujudkan gambaran besar itu. Oke, kita mulai dari gimana caranya dulu ya, si rencana pembangunannya. Dalam dunia arsitektur enterprise, ini yang kita sebut metode. Ini tuh kayak resep, panduan langkah demi langkah yang nggak cuma kita pakai pas bikin arsitekturnya di awal, tapi juga buat merawatnya seiring waktu, karena perusahaan kan pasti berubah terus. Oke, biar makin jelas ya, anggap aja gini, kerangka kerja atau framework itu cetak biru Anda. Dia ngejawab pertanyaan apa? Apa aja sih bagian-bagian penting di perusahaan Anda? Ini kayak daftar semua ruangan, sistem listrik, dan jalur pipa di sebuah gedung. Nah, di sisi lain, metode itu adalah rencana pembangunannya. Dia ngejawab pertanyaan bagaimana? Gimana caranya kita ngerancang, ngebangun, dan ngerawat gedung ini dari waktu ke waktu. Dua-duanya sama-sama penting, nggak bisa dipisahin. Oke, sekarang kita lihat contoh langsungnya yuk. Contoh si cetak biru atau framework itu yang bisa bantu kita nyusun semua informasi rumit ini dengan cara yang cerdas banget. Jadi, ada seorang jenius nih, namanya John Segment. Dia punya ide fundamental buat ngelihat sebuah organisasi. Idenya simple. Orang yang berbeda dalam sebuah proyek pasti punya cara pandang yang beda-beda juga, dan kita harus ngerti semua sudut pandang itu. Kerangka kerjanya ngebagi organisasi jadi 6 perspektif ini, persis kayak pas kita bangun gedung. Pertama, ada si perencana yang nentuin tujuannya apa. Terus ada si pemilik yang nanti bakal pakai gedungnya. Lalu ada perancang yang bikin gambar teknisnya, pembangun yang ngawasin di lapangan, subkontraktor yang masang jendela atau pipa, dan akhirnya si perusahaan, yaitu gedung itu sendiri yang udah jadi dan berfungsi. Tiap orang punya pandangan unik, tapi semuanya saling nyambung. Oke, tadi kan kita udah ngomongin cetak biru yang sifatnya lebih statis ya. Sekarang kita pindah gigi nih ke rencana pembangunan yang dinamis, atau metode yang kita pakai buat terus-menerus nyempurnain arsitektur kita. Salah satu rencana pembangunan yang paling populer itu namanya TOGAF. Nah, di dalam TOGAF ada metode yang disebut ADM. Dan ini kuncinya. Bikin arsitektur itu bukan proyek yang sekali jadi terus selesai. Bukan, ini tuh sebuah siklus. Coba perhatiin deh gambar ini. Kelihatan jelas kan? Bentuknya lingkaran. Ini artinya kita tuh nggak pernah benar-benar selesai. Dan lihat deh, di tengah-tengahnya ada persyaratan atau requirements. Kenapa? Soalnya kebutuhan bisnis itu ya berubah terus. Jadi pas bisnisnya berubah, arsitekturnya juga harus ikut beradaptasi. Ini proses perbaikan yang nggak ada habisnya. Biar kebayang, siklus ini tuh mulainya dari hal yang gede dulu, visi arsitektur. Dari situ kita turun buat metain arsitektur bisnisnya. Baru deh masuk ke detail sistem informasi dan teknologinya. Dan yang paling penting, ada fase manajemen perubahan, yang tugasnya mastiin siklus ini terus muter dan selalu relevan. Tapi jangan salah, TOGAF itu bukan satu-satunya jalan loh. Ada juga model lain kayak yang dari IEEE ini. Kalau yang ini, fokusnya lebih ke memetakan hubungan. Jadi kayak bikin jaring laba-laba raksasa yang nunjukin gimana misi perusahaan itu nyambung ke tiap sistem, tiap orang penting, dan tiap tujuan. Intinya, ada banyak cara buat melihat kerumitan yang sama.
Jadi, kita udah bahas framework, udah bahas metode, mungkin sekarang ada yang nanya, terus buat apa sih repot-repot begini? Kenapa ini penting banget? Nah, ini pertanyaan krusial. Poin utamanya adalah ini, tanpa arsitektur enterprise, keputusan tuh seringnya dibuat karena kebakaran atau sendiri-sendiri. Misalnya, tim marketing beli software baru tanpa ngobrol sama tim IT. Hasilnya, nanti pas mau diintegrasiin, pusing 7 keliling. Nah, arsitektur enterprise ini maksa kita buat bikin pilihan yang disengaja, yang strategis, dan penuh pertimbangan. Ujung-ujungnya, semua diagram ribet, semua proses, semua framework ini tujuannya cuma satu. Bener-bener cuma satu. Mastiin kalau semua yang dilakuin perusahaan, tiap teknologi yang dibeli, tiap proses yang dibuat, tiap orang yang direkrut, semuanya itu sejalan sama misi utama dan tujuan strategis perusahaan. Titik. Nah, sebagai penutup, coba deh kita refleksi sedikit ke diri kita sendiri. Coba pikirin sejenak, prinsip-prinsip apa sih mungkin yang nggak kita sadari yang kita pakai buat ngambil keputusan-keputusan penting? Apa cetak biru tak tertulis yang ngebantu Anda menavigasi kekacauan dalam hidup Anda sendiri? Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.